Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya sendiri, Muhammad Ridho Alikam, Mbak Nur Aziatunisa, dan Mbak Nailin Najihah akan menjelaskan materi tentang pembuatan abstrak yang diampu oleh Bapak Mansur Hidayat dalam mata kuliah penulisan karya tulis ilmiah. Berikut sedikit penjelasannya. Poin pertama, pengertian abstrak. Abstrak adalah ringkasan singkat dari artikel penelitian, tesis, review, atau setiap analisis mendalam tentang topik tertentu dan sering digunakan untuk membantu pembaca dengan cepat maksud dan tujuan dari sebuah paper. Abstrak merupakan kondensasi singkat dari isi laporan penelitian. Abstrak disebut juga sebagai sari atau intisari. Abstrak ini merupakan uraian singkat tetapi komprehensif tentang skripsi, dan itu mulai dari judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, landasan teori dan hipotesis, bahkan hasil temuan sampai pada kesimpulan dan saran. Abstrak ini merupakan suatu ringkasan yang lengkap dan menjelaskan keseluruhan isi artikel ilmiah, dan pada umumnya itu disajikan dalam satu paragraf yang tidak lebih dari 200-300 kata. Poin kedua, ada jenis abstrak. Jenis abstrak di sini ada abstrak indikatif, di mana abstrak yang menyajikan inti dari pembahasan masalah dalam tulisan. Abstrak ini tuh ditulis untuk kepentingan pembaca dalam mencari informasi dalam tulisan. Jadi pembaca itu dapat mempertimbangkan apakah tulisan asli itu perlu dibaca atau tidak. Yang kedua itu ada abstrak informatif. Abstrak yang menyajikan informasi keseluruhan dengan ringkasan dan didukung dengan data-data secara lengkap. Abstrak informatif merupakan ringkasan mini atas keseluruhan informasi dalam sebuah karya ilmiah. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Nisa. Di sini ada fungsi dan kegunaan abstrak. Kegunaan abstrak adalah dengan membaca abstrak mampu membantu pembaca agar dengan cepat dapat memperoleh gambaran umum mengenai proyek akhir yang akan dikerjakan. Abstrak berisi tentang motivasi, perumusan masalah, tujuan, metode, dan hasil akhir. Fungsi abstrak adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca perihal hasil penelitian yang telah dibuat. Uraian yang hanya satu halaman tersebut memudahkan abstrak untuk dimasukkan dalam jaringan internet. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pembaca mengetahui hasil penelitian tanpa harus membaca keseluruhan penelitian yang berlembar-lembar, sehingga dengan adanya abstrak dapat membantu mencari referensi penelitian yang dicari. Selanjutnya yaitu ada dalam menyusun dan menulis abstrak ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, judul harus ditulis secara lengkap. Yang kedua, nama penulis lengkap. Apabila lebih dari seorang penulis, semua nama ditulis semua dan tanpa gelar. Yang ketiga, nama instansi. Yang keempat, tahun penyelesaian laporan. Yang kelima, jumlah halaman. Yang keenam, tata cara penulis. Di sini ada beberapa tata cara menulis, yaitu yang pertama, ditulis secara terus-menerus. Apabila berganti alinea, ditulis pada baris yang baru. Yang kedua, tidak boleh menunjuk tabel, gambar, dan sejenisnya. Yang ketiga, terdiri dari 200-300 kata. Yang keempat, ditulis satu spasi dalam satu halaman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Ridho, silakan. Oke, lanjut yang nomor 7. Tata cara menyusun urutan pembahasan. Terdapat 6 poin. Poin yang pertama, maksud dan tujuannya. Poin kedua, jenis penelitiannya berupa laporan atau langsung dari lapangan penelitiannya. Poin ketiga, metode pengumpulan datanya menggunakan metode yang seperti apa.
Poin keempat, hasil analisis dan pembahasan. Poin kelima, kesimpulannya. Dan poin yang terakhir, dituliskan kata kunci atau keyword yang terdapat dalam teks. Kata kunci yang tercantumkan tidak boleh dari 5 kata. Kata kunci adalah kata pokok yang menggambarkan daerah masalah yang diteliti, atau istilah-istilah yang merupakan dasar pemikiran gagasan dalam karangan asli dan berupa kata tunggal atau gabungan kata. Baik, tadi adalah sedikit penjelasan dari kami kelompok 8. Semoga bermanfaat, dan apabila terdapat kesalahan-kesalahan, mohon sekiranya bisa dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.